Fenomena alam terjadi setiap hari di sekitar kita, mulai dari hujan, angin, pelangi, hingga gempa bumi. Namun, bagaimana para ilmuwan memahami dan menjelaskan semua itu? Jawabannya adalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses sistematis yang digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang alam melalui pengamatan, percobaan, dan analisis. Langkah pertama dalam metode ilmiah adalah mengamati. Misalnya, kita memperhatikan bahwa tanaman yang ditaruh di tempat terang tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang ditempatkan di tempat gelap. Dari pengamatan ini, muncul rasa ingin tahu. Mengapa hal itu terjadi? Pengamatan menjadi dasar awal bagi lahirnya pertanyaan ilmiah. Langkah kedua adalah merumuskan pertanyaan atau masalah. Dalam contoh tadi, pertanyaannya bisa berbunyi, apakah cahaya memengaruhi pertumbuhan tanaman? Pertanyaan ini kemudian mengarahkan kita ke langkah berikutnya, yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dapat diuji. Misalnya, jika tanaman diberi cahaya yang cukup, maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Hipotesis ini harus diuji melalui percobaan yang terencana. Selanjutnya, masuk ke tahap eksperimen. Di sini, kita membuat dua kelompok tanaman. Satu ditempatkan di bawah cahaya matahari, dan satu lagi di tempat gelap. Semua variabel lain harus sama, misalnya jenis tanaman, jumlah air, dan jenis tanah, agar hasilnya objektif. Eksperimen adalah jantung dari metode ilmiah, karena memberikan data nyata untuk dianalisis. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Jika tanaman di tempat terang tumbuh lebih cepat, berarti hipotesis kita didukung oleh data. Namun jika hasilnya berbeda, hipotesis perlu diperbaiki atau dibuat ulang. Dalam ilmu pengetahuan, kesalahan bukanlah kegagalan melainkan bagian penting dari proses menemukan kebenaran. Metode ilmiah juga sering disimulasikan melalui berbagai model atau eksperimen sederhana. Misalnya, simulasi angin dengan menggunakan kipas dan potongan kertas untuk memahami arah dan kecepatan angin, atau simulasi gunung berapi menggunakan soda kue dan cuka untuk memperlihatkan bagaimana tekanan gas dapat memicu letusan. Simulasi membantu kita melihat gambaran nyata dari teori yang dipelajari. Melalui review dan simulasi metode ilmiah, kita belajar bahwa sains bukan hanya menghafal teori, tetapi proses berpikir logis yang membawa kita memahami fenomena alam secara lebih jelas. Dengan metode ilmiah, manusia bisa memprediksi cuaca, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan memecahkan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Padahal, metode ilmiah adalah alat yang menghubungkan rasa ingin tahu dengan pengetahuan. Semakin kita menguasainya, semakin besar kemampuan kita untuk memahami dunia dan menjaga alam agar tetap seimbang